Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareja. Saya di sini ingin membahas tentang hak dan kewajiban manusia. Di sini saya dari kelompok 7. Dan di sini ada anggota-anggota kelompok 7 yang bernama Muhammad Alfareja, Fadli Dafa, Ferdiansyah Pratama, Naila Sasi, dan Raya Intan. Hak dan kewajiban warga negara menjalin harmoni dalam kehidupan bernegara. Nah, di sini ada bendera Indonesia dan di sini ada Pancasila dan simbol kenegaraan. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Nah, hak adalah sesuatu yang dimiliki atau dapat diperoleh seseorang sebagai bentuk pengakuan atau perlindungan dari hukum, norma atau aturan yang bersifat berikan kepada individu dan harus dihormati oleh pihak lain, termasuk negara dan masyarakat. Nah, di sini ada kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang terhadap pihak lain, baik itu individu, masyarakat, atau negara. Kewajiban bersifat dituntut untuk dilaksanakan guna menjaga keteraturan atau harmoni dan keadilan. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Hak dan kewajiban juga erat hubungannya dalam kehidupan manusia, di mana manusia menjalani kewajiban dan mendapatkan hak yang dapat mereka nikmati kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sudah diatur di Undang-Undang Dasar ayat 1945 pasal 27 hingga pasal 34, di mana berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Salah satunya adalah menjamin HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Bagi setiap warga negara, HAM sendiri adalah hak yang melekat pada diri kita sejak lahir, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Untuk kewajiban, salah satunya adalah setiap warga wajib ikut serta dalam pembelaan warga negara ini, merupakan bentuk warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Ciri-ciri hak manusia diberikan oleh hukum atau norma. Hak muncul berdasarkan atau hukum norma sosial atau norma yang berlaku seperti hak asasi manusia, hak warga negara, atau hak kultural. Yang kedua, bersifat didapatkan atau dimiliki. Hak adalah sesuatu yang diterima atau dimiliki oleh individu karena statusnya misalnya sebagai manusia, anggota masyarakat, atau warga negara. Dan yang ketiga, harus dihormati oleh pihak lain. Hak tidak boleh dilanggar oleh individu lain, masyarakat, atau negara. Pelanggaran terhadap hak dapat menimbulkan sanksi. Dan yang kedua adalah ciri-ciri kewajiban manusia. 1. Harus dilaksanakan. Tanggung jawab yang diwajib dijalankan. 2. Berorientasi kepada kepentingan umum untuk kepentingan masyarakat atau negara. Diatur oleh hukum terkait norma, aturan, atau undang-undang. Yang keempat, memiliki konsekuensi, ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Dan yang kelima, menjamin hak orang lain, kewajiban menjaga keseimbangan dengan hak. Hak warga negara. Hak-hak warga negara Indonesia adalah 1. Hak atas perlindungan hukum. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak atas pekerjaan dan kehidupan layak. Hak untuk mendapatkan dan bersifat. Dan yang kelima, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dan yang keenam adalah hak atas kebebasan negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Mematuhi hukum dan peraturan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menghormati hak asasi orang lain. Keempat, membayar pajak. Dan yang kelima, mengikuti pendidikan dasar. Dan yang keenam adalah membela negara jika diperlukan. Nah, dasar-dasar hukum hak dan kewajiban. 1. Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1, yaitu yang berbunyi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan ketahanan negara.
Nah, contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan warga bernegara. 1. Hak mendapatkan pendidikan yang layak dan kewajiban belajar sungguh-sungguh demi masa depan bangsa. Yang kedua, hak menggunakan fasilitas umum dan kewajiban menjaga kebersihan fasilitas yang digunakan. Dan yang ketiga adalah hak bebas mengemukakan pendapat dan kewajiban menyampaikan pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab. Nah, dari materi yang saya sebutkan berikut, kesimpulannya adalah hak dan kewajiban adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya harus dijalankan secara imbang untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan harmonis. Setiap individu perlu memahami bahwa dalam menuntut hak, ia juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melaksanakan kewajibannya. Negara sebagai fasilitator utama harus memastikan bahwa hak dilindungi dan kewajiban ditegakkan, sehingga terciptanya masyarakat yang berkeadaban, berkeadilan, dan bermanfaat. Segitu saja presentasi saya tentang hak dan kewajiban. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.